Pasar pagi Cempaka adalah nadi kehidupan warga kampung. Setiap hari, sebelum matahari muncul sepenuhnya, deretan lapak sayur, daging, dan bumbu-bumbu tradisional sudah ramai oleh pedagang dan pembeli. Namun di balik riuh rendah pasar itu, ada bayang gelap yang selalu menyelimuti, sekelompok preman yang menamakan diri anak buaya. Dipimpin oleh Ucok, preman bertubuh besar dan bersuara garau, mereka menguasai pasar seperti raja tanpa mahkota. Tidak ada yang berani menentang. Pedagang hanya bisa pasrah, menyisihkan sebagian hasil dagangannya untuk uang keamanan yang lebih mirip pajak pemerasan. Ucok berjalan di tengah pasar dengan santai, mengenakan jaket kulit lusuh dan kacamata hitam meski matahari belum tinggi. Di belakangnya, dua anak buah setianya, Dadan dan Rinto, ikut menggertak pedagang-pedagang yang terlambat membayar. Seorang ibu penjual tempe yang kelabakan mencari uang receh langsung dimarahi dan diancam akan dibongkar lapaknya. Tangisannya tak digubris. Ucok hanya tertawa sambil menyulut rokoknya, menghirup dalam-dalam seakan kepulan asap itu mengisi kehampaan dalam jiwanya. Di tengah kekacauan yang mereka ciptakan, tiba-tiba suasana pasar terdiam sesaat. Di pojok dekat penjual pisang, tampak seorang kakek tua duduk bersila di tikar lusuh. Ia mengenakan baju koko usang dan celana komprang yang sudah mulai memudar warnanya. Di sampingnya, ada tas jinjing tua berisi botol minuman jamu dan beberapa akar kering yang terikat tali rafia. Kakek itu tak terlihat takut sedikit pun. Matanya sayu tapi tajam, mengamati Ucok dan gerombolannya seperti mengamati bocah nakal yang kelebihan gaya. Dadan menunjuk ke arah kakek itu sambil berseru, tuh ada orang baru. Gak bayar lapak, gak kenal aturan. Rinto tertawa kecut, mengeluarkan gagang besi kecil dari balik jaketnya. Mereka melangkah mendekat dengan penuh percaya diri, merasa ini akan jadi hiburan pagi yang menyenangkan. Ucok hanya mengangguk, mengisyaratkan bahwa kakek itu pantas diajari. Pagi, kek, ucap Ucok dengan suara dibuat ramah, tapi syarat ancaman. Di sini siapapun yang dagang, bayar uang jaga. Biar aman, ngerti. Kakek tua itu menatap Ucok dengan tenang. Tidak gentar, tidak panik, ia hanya menggeleng pelan dan menjawab lirih, pasar ini milik rakyat, bukan preman. Kalian yang harusnya pergi. Ucok langsung menginjak tikar si kakek dan membentak, tua-tua gak tahu diri. Mau coba-coba sok pahlawan ya. Namun sebelum sempat mengangkat tangan, angin kencang aneh berhembus melewati pasar. Suara riuh mendadak hening, debu berputar di sekitar kaki Ucok, dan tubuhnya bergeser mundur seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ucok terhuyung, hampir jatuh, wajahnya pucat tanpa tahu apa yang barusan terjadi. Warga pasar mulai memperhatikan dari kejauhan. Beberapa bahkan mencuri pandang sambil berbisik takut. Mereka belum pernah melihat Ucok terlihat goyah seperti ini. Rinto dan Dadan ikut melangkah mundur, matanya memandang ke arah kakek dengan rasa tak enak yang merayap dari perut ke tengkuk. Kakek itu masih duduk diam, bahkan tak menggerakkan tangan sedikit pun. Hanya matanya yang menatap dalam, seolah menelanjangi seluruh dosa dan niat jahat mereka. Ucok mencoba menguasai diri, menepis rasa ngeri yang perlahan merambat ke dadanya. Tapi hatinya tahu, ada yang tidak wajar. Ada sesuatu dalam diri kakek itu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang lebih tua dari usia, lebih dalam dari ilmu, dan lebih berbahaya dari yang pernah ia temui. Ucok berdiri terpaku, tangannya yang biasanya ringan memukul, kini gemetar halus. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang bercampur dengan amarah. Ia baru saja ditundukkan, bukan dengan pukulan, bukan dengan senjata, tapi hanya dengan tatapan dari seorang kakek renta. Sorot mata si kakek tadi terus menghantui. Pikirannya, tajam seperti pisau yang mengupas lapisan-lapisan keangkuhannya. Sialan, gumamnya pelan. Tidak boleh ada yang mempermalukannya di hadapan orang banyak. Harga diri preman pasar dipertaruhkan di sini. Tak ingin terlihat lemah, Ucok langsung meludah ke tanah, pura-pura santai. Besok gue balik, kita lihat siapa yang terakhir ketawa, katanya keras-keras, sambil menatap kakek itu sekali lagi sebelum berbalik pergi. Rinto dan Dadan mengekor, tapi keduanya juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Entah kenapa, langkah mereka terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara di sekitar kakek itu menyerap semangat mereka pelan-pelan. Hari berganti, esok paginya, Ucok datang lebih awal dari biasanya. Kali ini ia membawa satu kelompok tambahan, 5 orang preman dari luar pasar. Tubuh mereka lebih besar, penuh tato,
dan sebagian membawa balok kayu kecil. Ucok tidak mau mengambil risiko. Ia ingin memastikan kakek tua itu tak hanya diusir, tapi diberi pelajaran yang akan dikenang sampai mati. Di sudut pasar, si kakek kembali duduk di tempat yang sama, wajahnya masih tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa kemarin. "Dia masih di situ, Bang," bisik Dadan. Ucok mengangguk. "Hari ini kita sikat abis. Gak usah banyak omong." Mereka mendekat, kali ini langkah mereka lebih berat, tapi bukan karena takut, karena dendam. Kerumunan mulai terbentuk, para pedagang yang tahu masalah kemarin diam-diam memantau. Ada ketegangan di udara, seperti menjelang badai. Ucok melangkah ke depan, berhenti 1 meter di hadapan si kakek. "Gue udah kasih waktu, lu masih berani nongol, mau mati, kek?" Ia menendang tas kakek hingga isinya berserakan, botol jamu pecah, akar-akaran terlempar. Namun kakek itu tetap duduk tenang, tangannya bahkan tidak bergerak untuk mengambil barang-barangnya. Ia hanya menatap Ucok dan berkata, "Kau sudah melampaui batas." Tiba-tiba, udara di sekeliling mereka berubah. Langit yang tadi cerah mendadak kelam, seolah awan hitam turun hanya di atas pasar itu. Angin dingin berdesir, membuat beberapa orang menggigil tanpa sebab. Salah satu preman tambahan mencoba melangkah maju, tapi begitu kakinya menyentuh tikar si kakek, tubuhnya langsung terpental seperti ditabrak sesuatu. Ia terkapar, tidak sadarkan diri, mulutnya berbusa. Teriakan histeris terdengar, para pedagang mulai lari, tapi tetap mengintip dari balik gerobak dan tenda. Satu persatu preman mulai ragu. Rinto menarik Ucok ke belakang, berbisik panik, "Bang, ini bukan orang biasa." Ada yang salah, tapi Ucok menepis tangannya, matanya sudah merah karena malu dan amarah yang menggelegak. Ia belum sadar bahwa hari itu, ia baru saja menyentuh batas terakhir dari dunia yang bisa dia pahami. Dan kakek tua itu, yang kini berdiri perlahan dari duduknya, dengan punggung tegak dan tatapan tajam, bukan lagi sekadar orang tua biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Dan hari itu, Ucok akan segera tahu harga dari kesombongannya. Kakek tua itu kini berdiri sepenuhnya. Tubuhnya kurus, tapi setiap gerakannya terasa kokoh, seperti akar pohon tua yang tertanam dalam di tanah. Mata tuanya menatap Ucok dan gerombolannya satu persatu, seperti mengukur isi jiwa mereka. Pasar hening, bahkan suara burung pun seakan enggan berkicau. Sesaat kemudian, kakek itu berbicara, suaranya dalam dan menggema meski tak berteriak, "Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Pergilah, dan jangan kembali." Ucok tertawa kering, mencoba menutupi kegugupan yang mulai menggerogoti dadanya. "Lu pikir gue takut sama dongeng tua? Ilmu-ilmu konyol itu gak berlaku di sini, kek." Ia mengangkat balok kayu dari tangan anak buahnya, dan dengan gerakan cepat menghantamkannya ke arah kakek itu. Tapi sebelum kayu itu menyentuh kulit si kakek, balok tersebut patah jadi dua, seolah menghantam batu tak terlihat. Ucok terdorong mundur, matanya membelalak tak percaya. Rinto langsung mencabut pisau kecil dari pinggangnya, mengayunkannya ke arah kakek itu dari samping. Tapi gerakannya terhenti di udara. Pisau itu melayang, membeku seperti tergantung di antara dimensi. Tangan Rinto gemetar, wajahnya pucat pasi. Pisau itu lalu meledak menjadi debu di udara. Rinto jatuh terduduk, menangis seperti anak kecil, tanpa tahu mengapa. "Ampun, kek, ampun." Kakek itu menghela napas panjang. "Ilmu rawa rontek bukan untuk kekuasaan, tapi untuk penjaga keseimbangan. Kalian sudah mencoreng tanah ini dengan keserakahan. Maka tanah ini menolaknya." Suara itu menggema di telinga semua yang hadir, seolah masuk ke kepala mereka langsung, menyusup tanpa izin. Ucok mulai gemetar. Baru kali ini, setelah bertahun-tahun memalak dan menyakiti orang lain, ia merasakan ketakutan yang benar-benar nyata. Langkah kakek itu mendekat. Tanah di bawahnya tidak mengeluarkan suara, tapi getarannya terasa hingga dada. Ucok ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Seolah ada tangan gaib yang menancapkan tubuhnya ke tempatnya berdiri. Peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. "Dulu aku diam, karena waktuku belum tiba. Tapi sekarang kalian sendiri yang memanggil aku keluar dari pertapaan. Kesombongan kalian adalah tanda kehancuran," lanjut sang kakek. Suara itu seperti datang dari segala arah. Langit yang semula mendung kini mulai bergemuruh. Petir menyambar jauh di barat, tapi gaungnya mengguncang dada semua yang hadir. Ucok akhirnya berhasil berteriak, tapi bukan untuk melawan. "Maaf, kek, kami gak tahu. Kami
kami cuma cari makan." Suaranya pecah, nyaris seperti rintihan. Tapi kakek itu tidak bergeming. Ia menatap Ucok sejenak, lalu berkata pelan, "Cari makan tidak harus merampas milik orang lain. Kau bukan lapar karena perut, tapi karena hati yang rakus." Lalu, seperti kabut yang menguap, tubuh kakek itu menghilang perlahan. Hanya suara angin yang tersisa. Preman-preman itu jatuh terduduk, tak berdaya. Ucok menatap langit yang kini kembali terang, tapi di hatinya awan hitam masih menggantung. Ia tahu hari itu, hidupnya berubah. Dan ia sadar, belum selesai. Kakek itu belum benar-benar pergi. Ucok tidak pulang hari itu. Ia bersembunyi di gudang tua belakang pasar, tubuhnya masih gemetar, keringat dingin membasahi baju. Dadan dan Rinto terbaring tak sadarkan diri, sementara sisa preman bayaran kabur entah kemana. Tak seorang pun berani mendekat. Gudang itu menjadi seperti kuburan hidup, sunyi dan penuh ketakutan. Ucok hanya menatap kosong ke lantai tanah, mencoba menalar apa yang terjadi, tapi semua logika terasa hancur berkeping-keping. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit masih kelabu, dan hujan rintik mulai turun. Di tengah gerimis itu, warga pasar berkumpul di warung kopi dekat pintu masuk. Mereka saling berbisik, membicarakan kakek misterius itu. Ada yang mengatakan dia bukan manusia, ada yang percaya dia penjaga gaib pasar Cempaka yang selama ini tertidur. Seorang pedagang tua dengan suara bergetar berkata, "Dulu aku pernah dengar nama itu, Kiai Ragapati. Dia pemilik ilmu rawa rontek, ilmu kebal mati, ilmu penguasa batas dunia." Sementara itu, di dalam gudang, Ucok mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki pelan di atas atap seng, suara napas berat yang berembus di leher, padahal tidak ada siapa-siapa. Lilin satu-satunya yang menyala tiba-tiba mati tertiup angin entah dari mana. Ucok mencengkeram balok kayu patah yang tadi dibawanya, berharap bisa menjadi senjata, meski hatinya tahu itu takkan berguna. Tiba-tiba, pintu gudang berderit pelan. Bukan terbuka, tapi menutup sendiri. Seketika udara di dalam menjadi dingin menggigit, dan dari kegelapan sudut ruangan, sosok berjubah putih muncul perlahan. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi sinar matanya sama seperti si kakek, tajam, dalam, dan penuh kemarahan yang tenang. Ucok memundurkan diri, menabrak dinding kayu, napasnya memburu. Sosok itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar lembut. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Dan dari tatapan itu, Ucok merasa seakan seluruh hidupnya diungkap satu persatu, pemalakan, penganiayaan, ancaman pada ibu-ibu, pemukulan pedagang tua. Semua dosa itu diputar kembali dalam pikirannya, seperti film hitam putih yang dipaksa ia tonton sambil berlutut. Tiba-tiba, suara kakek terdengar, bukan dari mulut sosok itu, tapi menggema dari seluruh sudut ruang. "Kau telah diberi peringatan, tapi kau memilih melawan, maka hukum alam akan mengambil bagian." Tubuh Ucok mendadak panas, lalu dingin seketika. Keringatnya berubah menjadi uap. Ia berteriak, tapi suaranya tak keluar. Hanya matanya yang bergerak liar, menjerit dalam diam. Di luar gudang, para warga yang masih berkumpul melihat sesuatu aneh. Asap hitam keluar dari celah-celah papan gudang, melingkar seperti ular. Ada suara rintihan rendah, lalu dentuman keras. Setelah itu, sunyi. Beberapa orang memberanikan diri mendekat, dan saat mereka membuka pintu gudang, Ucok sudah tak ada. Hanya sisa balok kayu hangus dan jejak kaki dalam tanah basah, yang berakhir tiba-tiba di tengah ruangan. Keesokan harinya, pasar kembali seperti biasa. Tapi kini tak ada satupun preman berkeliaran. Ucok dan kelompoknya seolah ditelan bumi. Si kakek tidak terlihat, tapi beberapa pedagang mengaku melihatnya di kejauhan, duduk di bawah pohon trembesi, menatap langit. Dan sejak hari itu, tak ada yang berani berkata kasar di pasar Cempaka. Semua merasa diawasi oleh mata yang tak terlihat. Matahari pagi muncul malu-malu dari balik awan, sinarnya menerobos celah tenda-tenda pasar yang basah oleh hujan semalam. Namun tak ada teriakan Ucok, tak ada gertakan Dadan atau Rinto. Pasar Cempaka terasa tenang, terlalu tenang. Pedagang mulai membongkar dagangan mereka dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus gelisah. Mereka tahu, ketenangan ini datang bersama seseorang yang bukan sembarang orang. Di bawah pohon trembesi tua, tak jauh dari pasar, tampak sosok si kakek sedang duduk bersila. Ia memejamkan mata, dikelilingi oleh akar-akar pohon yang tampak merunduk menghormatinya. Seorang lelaki tua lainnya mendekat pelan,
membawa segelas air dan sehelai kain. Lelaki itu adalah Pak Amir, penjaga surau pasar, yang sudah tinggal di kampung itu sejak masa Orde Baru. Wajahnya pucat tapi penuh rasa hormat. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Kiai, apakah sudah saatnya mereka tahu siapa panjenengan sebenarnya?" Kakek itu membuka mata perlahan. Sorot matanya masih tenang, namun ada getir yang dalam di sana. Mereka belum siap sepenuhnya, tapi waktuku juga tak panjang. Ia mengambil gelas air, meneguk sedikit, lalu menatap langit yang mulai cerah. "Dulu aku berjanji tak akan mencampuri urusan dunia, kecuali jika darah orang tak bersalah mulai mengalir di tanah ini, dan kemarin, darah itu hampir tumpah." Pak Amir menunduk lebih dalam. "Aku masih ingat ketika panjenengan menghilang setelah tragedi di lereng Suro. Orang-orang mengira panjenengan sudah wafat." Kakek itu tersenyum tipis. "Aku memang wafat, tapi bukan secara biasa." Ia lalu menarik napas dalam-dalam. "Ilmu rawa rontek bukan hanya membuat ragaku tak bisa mati, tapi juga memutus ikatan duniawi. Sejak saat itu, aku menjadi penjaga. Tak terlihat, sampai dipanggil oleh ketidakadilan yang terlalu busuk untuk diabaikan." Pak Amir mengangguk pelan. Ucok dan gerombolannya, apa mereka, suaranya menggantung, tak sanggup menyebut kata, mati. Kakek itu hanya menoleh, lalu menjawab lirih, "Mereka tidak mati. Tapi mereka telah dipisahkan dari dunia ini. Ditarik ke dimensi, antara hidup dan mati. Di sana, jiwa mereka akan ditimbang, dan diuji. Jika kelak bertobat dengan tulus, mereka bisa kembali." Angin semilir bertiup melewati pepohonan, seolah menyampaikan salam dari dunia lain. Kakek itu berdiri perlahan, tubuh tuanya masih tegak dan mantap. "Aku harus bersiap pergi lagi. Tapi jika kejahatan datang kembali, rawa rontek akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga keseimbangan." Ia menepuk bahu Pak Amir, lalu mulai melangkah menjauh ke arah hutan kecil di pinggir kampung. Pak Amir menatap punggung sang kiai dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu, pasar ini telah diselamatkan bukan oleh manusia biasa, melainkan oleh makhluk yang telah melebur antara dunia, waktu, dan jiwa. Dan selama langit masih biru, tanah ini masih punya penjaga. Seorang kakek tua, dengan ilmu yang sudah ditelan zaman, tapi bangkit ketika ketidakadilan mencabik nurani manusia. Dan di antara gemerisik daun dan angin yang menyapa lembut, suara langkah si kakek menghilang tanpa jejak. 2 minggu telah berlalu sejak lenyapnya Ucok dan kelompoknya. Pasar Cempaka perlahan pulih. Pedagang kembali tersenyum, anak-anak berlarian di lorong-lorong tenda, dan udara pagi terasa lebih ringan. Tapi bagi Pak Amir, ketenangan ini terasa semu. Setiap malam, ia bermimpi tentang suara gemeretak tulang dan bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Dan setiap kali terbangun, ia menemukan debu hitam halus menempel di jendela rumahnya, seperti abu dari pembakaran yang tak kasat mata. Malam itu, langit mendung tak biasa menaungi pasar. Petir menyambar jauh di utara, namun tanpa hujan. Di tengah malam, seekor anjing kampung tiba-tiba melolong panjang ke arah bukit tua di balik pasar, tempat hutan kecil dan pohon-pohon tua berdiri membisu. Di balik pepohonan itu, ada yang bergerak perlahan, berat, dan membawa hawa kematian. Sosok berjubah gelap, wajahnya tertutup topeng kayu retak, muncul dari balik kabut pekat. Ia berdiri di tempat yang dulu menjadi tapak pertapaan Kiai Ragapati. Sosok itu adalah Mbah Joyo Wulung, mantan saudara seperguruan Kiai Ragapati, namun telah lama dianggap hilang dan musnah. Dulu, mereka sama-sama mempelajari rawa rontek. Tapi Joyo tergelincir, memilih jalan hitam, menggabungkan ilmu kebal dengan ajian pemanggil arwah, menciptakan rawa rontek wisa, yang justru membuatnya tak bisa mati dan tak bisa hidup. Ia terkubur dalam raga kutukan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Kini, ia bangkit. Energi yang dilepaskan Kiai Ragapati saat menghukum Ucok dan anak buahnya telah mengguncang batas-batas alam halus, membangunkan kekuatan lama yang selama ini terkunci. Mata Mbah Joyo bersinar merah menyala dari balik topengnya, dan ia berbisik dengan suara dingin, "Ragapati, kau telah melanggar sumpah. Kini, waktuku menuntut." Di pagi hari, kabar buruk menyebar cepat. 3 kambing milik warga ditemukan mati mendadak, mata mereka membeku dan tubuhnya membusuk seolah sudah seminggu terkubur. Seorang pedagang jamu melihat bayangan hitam melintas di depan suraunya, lalu jatuh pingsan dengan mata melotot ketakutan.
Dan yang paling mengerikan, pohon trembesi tempat Kiai Ragapati biasa duduk ini hangus separuh, seperti dibakar dari dalam. Pak Amir yang mendengar kabar itu langsung bersimpuh di surau. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Ia menghadap ke kiblat, membaca doa dengan gemetar. Tapi hatinya tak bisa tenang. Ia menatap hutan kecil di ujung jalan, lalu berbisik, "Kiai, musuh lamamu telah kembali." Sementara itu, di tengah lebatnya hutan, Kiai Ragapati membuka matanya. Ia telah merasakan gangguan itu sejak semalam. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, pertarungan ini tak akan seperti sebelumnya. Dulu ia hanya menghadapi manusia rakus. Kini, ia harus menghadapi cermin dari masa lalunya. Sendiri, seseorang yang tahu semua kelemahannya, dan mungkin dendamnya lebih besar dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, langit desa Cempaka memerah saat fajar menyingsing. Langit desa Cempaka memerah seperti darah yang menetes di kanvas fajar. Udara pagi terasa berat, seolah menahan napas. Daun-daun tak bergerak, burung-burung tak berkicau. Alam pun tahu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi hari ini. Dan tepat saat matahari nyaris terbit, dari dalam kabut yang menggantung di atas bukit, terdengar suara denting, seperti besi tua beradu. Itu adalah suara langkah Mbah Joyo Wulung, yang perlahan turun dari hutan, menuju tanah yang dulu pernah ia tinggali bersama Kiai Ragapati. Di lapangan pasar yang kini kosong, Kiai Ragapati telah menanti. Ia berdiri tegak, jubah lusuhnya berkibar ringan oleh angin. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti kilat yang tertahan. Di hadapannya, Mbah Joyo Wulung berdiri dengan topeng kayunya yang retak. Tak ada sapaan, tak ada nostalgia. Hanya keheningan yang mendidih. Mereka adalah dua gunung tua yang akhirnya bertubrukan, dan Cempaka menjadi saksi bisu sejarah yang hendak terulang. "Dulu kau saudara," kata Kiai Ragapati lirih, "tapi kau memilih menjadi musuh." "Dulu aku pengikut," jawab Mbah Joyo, suaranya seperti serpihan logam yang dipaksa bicara, "tapi sekarang aku penuntut. Kau yang memutuskan aku bukan bagian dari rawa rontek, dan hari ini, aku akan mengambil kembali yang seharusnya menjadi milikku." Tanpa aba-aba, tanah bergetar. Pohon-pohon di pinggir pasar merintih, daunnya rontok seperti gugur sebelum waktunya. Kedua tokoh sakti itu mengangkat tangan hampir bersamaan. Dari tubuh Mbah Joyo, kabut hitam keluar dan membentuk bayangan-bayangan aneh, makhluk tanpa wajah yang mengerang pelan. Dari tubuh Kiai Ragapati, cahaya putih lembut memancar, menumbuhkan rumput hijau di tanah tempat ia berdiri. Pertarungan bukan hanya antara dua manusia sakti, tapi dua alam, terang dan gelap. Mbah Joyo menyerang lebih dulu. Bayangan-bayangan itu melesat seperti panah, membentuk cakar dan lidah api. Tapi dengan satu ayunan tangan, Kiai Ragapati memanggil, "Tameng Karsa," perisai cahaya yang membungkus pasar dalam medan gaib tak kasat mata. Suara benturan antara cahaya dan bayangan menggelegar, membuat kaca-kaca toko bergetar dan anak-anak menangis di pelukan ibu mereka. Pertarungan berlanjut. Langkah mereka tak menyentuh tanah, tapi setiap gerakan mengubah cuaca. Petir menyambar meski tak ada hujan, dan angin puyuh membentuk pusaran di atas mereka. Ragapati bergerak seperti bayangan sendiri, menghindari setiap serangan Mbah Joyo yang datang bertubi-tubi. Tapi Mbah Joyo bukan musuh biasa, ia menyerang dengan dendam, dengan luka masa lalu yang belum sembuh, dan kekuatan yang telah dipupuk dari dunia kelam. Dan ketika Ragapati hendak melayangkan pukulan pamungkasnya, Mbah Joyo mendadak lenyap dalam kabut pekat, lalu muncul kembali tepat di belakangnya. "Kau lupa, aku mempelajari sisi gelap dari ilmu kita, aku tahu celahmu." Sebuah pukulan telak mengenai punggung Kiai Ragapati, membuatnya terdorong ke depan. Tapi tak ada darah yang keluar, hanya cahaya yang pecah, lalu padam. Ragapati jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, ia tampak goyah. Tanah retak di bawah lutut Kiai Ragapati. Napasnya berat, dada naik turun seperti gelombang pasang yang menabrak karang. Pukulan Mbah Joyo barusan bukan hanya menghantam tubuhnya, tapi juga menembus lapisan batin, membuka luka lama yang selama ini ia jaga rapat. Di balik kediaman dan kebijaksanaannya, tersimpan rahasia, bahwa ia pernah gagal menyelamatkan saudaranya sendiri, dan diam-diam memikul dosa itu seumur hidupnya. Kabut kelam mulai mengepung, menjalar seperti akar merambat di tanah yang kering. Mbah Joyo berdiri tinggi, matanya membara di balik topeng. "Rendah sekali kau kini, Ragapati. Dulu kau murid unggulan, penjaga ilmu suci. Tapi lihat dirimu sekarang,
kau bahkan ragu memukulku dengan kekuatan penuh. Seruannya menggema, mencabik keheningan yang menyesakkan. Tapi Kiai Ragapati tak menjawab. Ia menunduk, menggenggam tanah, lalu berbisik lirih, karena aku masih menganggapmu saudara. Kilatan emosi menyambar wajah Mbah Joyo. Untuk sesaat, tubuhnya gemetar, tapi ia menepisnya dengan tawa keras. Saudara, kau mencabut namaku dari kitab Rawa Rontek. Kau yang membuangku ke lembah hitam. Kau pilih cahaya, tapi cahaya itu pun menelantarkanku. Serangan kembali datang, pukulan demi pukulan, seperti palu memecah batu. Tanah pasar bergetar, debu membumbung, dan langit mendung makin pekat. Tapi di tengah kabut dan amarah, cahaya kecil muncul di sekitar Kiai Ragapati. Dari dalam dirinya, bukan dari langit atau mantra, melainkan dari ingatan, kenangan akan masa ketika mereka muda, berlatih bersama di bawah bimbingan guru mereka, Ki Demang Sutasoma. Suara sang guru bergema lembut di kepalanya. Cahaya sejati bukan berasal dari luar, tapi dari hatimu yang tulus. Dan tulus, kadang berarti terluka. Kiai Ragapati membuka mata. Di wajahnya kini tak lagi ada raut kesakitan, tapi keikhlasan yang dalam. Ia berdiri perlahan, tangannya mengangkat, bukan untuk menyerang, tapi menutup matanya sendiri. Dan dari dalam tubuhnya, cahaya putih murni memancar, perlahan menyelimuti seluruh lapangan pasar. Kabut kelam terdesak mundur, bayangan-bayangan mengerang kesakitan, dan tubuh Mbah Joyo terdorong beberapa langkah ke belakang. Aku tak akan membunuhmu, Joyo, suara Kiai Ragapati terdengar jernih dan lembut, karena dendammu bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Kau ingin membuktikan bahwa kegelapanmu lebih besar dari cahaya yang kutinggalkan. Tapi justru itu kelemahanmu, Mbah Joyo meraung, tubuhnya bergetar, tapi kekuatannya mulai menguap. Cahaya dari Kiai Ragapati terus bersinar, bukan menyerang, tapi memurnikan. Mbah Joyo berteriak, cukup, aku tak butuh pengampunanmu, aku ingin kemenangan. Tapi suaranya mulai menghilang, retakan muncul di topengnya, dan cahaya mulai menembusnya. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya berat. Topengnya pecah, dan dari baliknya tampak wajah yang bukan menyeramkan, melainkan penuh luka, lelah, dan sepi. Ia jatuh terduduk, menggenggam tanah, menangis tanpa suara. Dan saat cahaya meredup perlahan, Mbah Joyo pingsan dalam diam. Kiai Ragapati berdiri di atasnya, tak sebagai pemenang, tapi sebagai saudara yang tak pernah berhenti berharap. Mentari pagi menyibak kabut yang semalam menyesakkan. Pasar Cempaka perlahan hidup kembali, meski tanah masih menyimpan retakan dari pertarungan yang tak disaksikan oleh banyak mata. Di tengah lapangan, Mbah Joyo Wulung masih terbaring diam, dijaga oleh dua murid muda yang ditemukan Kiai Ragapati dari desa sebelah. Ia belum sadarkan diri, namun nafasnya perlahan stabil, tak lagi dikuasai amarah, melainkan sepi yang dalam. Kiai Ragapati duduk tak jauh dari sana, menatap langit yang mulai bersih. Dalam diamnya, ia merasakan sesuatu yang jarang muncul, lelah. Bukan lelah ragawi, melainkan lelah jiwa. Bertahun-tahun ia memikul Rawa Rontek seperti warisan suci, namun kini ia bertanya, sampai kapan? Sampai berapa banyak lagi murid yang tersesat, saudara yang berubah menjadi musuh, dan darah yang hampir tumpah karena kekuatan yang tak semua orang pahami. Pak Amir datang membawa air dan kain basah. Ia meletakkannya di samping sang kiai tanpa berkata apa-apa. Tapi tatapan matanya berkata lebih dari cukup, ada rasa hormat, ada kekhawatiran, dan ada harapan. Kiai, ucapnya akhirnya, ilmu panjenengan telah menyelamatkan banyak jiwa, tapi mungkin sekarang saatnya panjenengan meninggalkan warisan baru, bukan Rawa Rontek, tapi sesuatu yang lebih damai. Ucapan itu seperti angin yang menyapu dada Kiai Ragapati. Ia menoleh, menatap mata Pak Amir dalam-dalam. Rawa Rontek diciptakan bukan untuk perang, bisiknya lirih, melainkan untuk menjaga agar hidup tak dipermainkan kematian. Tapi manusia, selalu ingin jadi dewa. Ia menunduk, jemarinya menggenggam tanah, seolah ingin kembali menyatu dengan bumi yang dulu memberinya kekuatan. Sore harinya, ia berdiri di tengah surau tua yang sudah lama tak disentuh. Ia mengambil kitab kuno Rawa Rontek, lembarannya mulai menguning, tinta hampir pudar. Di hadapan para murid muda, ia tak memberikan ajaran, melainkan pilihan. Ilmu ini tak bisa lagi diwariskan begitu saja. Kalian bukan pewaris, kecuali kalian siap memikul beban batin yang tak pernah bisa ditimbang. Beberapa dari mereka menunduk, beberapa terisak, dan satu dua mundur perlahan.
Hanya satu anak muda yang tetap berdiri tegak, seorang perempuan bernama Raras, cucu dari Ki Demang Sutasoma. "Saya tak ingin jadi penerus Rawa Rontek, Kiai," ucapnya lembut, "saya ingin jadi penjaga keseimbangan. Jika itu berarti saya harus belajar dari panjenengan, maka saya siap. Tapi bukan untuk jadi kebal, melainkan untuk menjaga yang rapuh." Mata Kiai Ragapati berkaca-kaca. Dalam sunyi itu, ia melihat harapan baru, bukan kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan kelembutan yang tak mudah dipatahkan. Ia lalu menggulung kitab Rawa Rontek, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menguncinya dengan segel doa, bukan mantra. Dan saat malam tiba, ia berdiri di bawah pohon trembesi yang dulu menjadi tempatnya bertapa. Angin bertiup lembut, seperti bisikan dari masa lalu. Warisan sejati, pikirnya, bukan apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dipilih untuk tidak diteruskan. Malam terakhir di desa Cempaka tiba dengan langit yang bersih, tanpa kabut, tanpa gemuruh, hanya cahaya bintang yang seolah turun lebih dekat dari biasanya. Kiai Ragapati duduk di beranda rumah kecilnya, ditemani suara jangkrik dan desir angin yang lembut. Di pangkuannya, terselip sebuah kitab tua yang telah disegel. Ia tak lagi memandangnya sebagai pusaka, melainkan sebagai catatan sejarah, kenangan tentang kekuatan, pengkhianatan, cinta, dan pilihan. Di dalam kamar kecil, Mbah Joyo masih tertidur. Namun kini wajahnya tenang, seperti bayi yang sedang bermimpi. Raras menunggui di sisi ranjang, membacakan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Dalam hatinya, ia tak melihat Mbah Joyo sebagai musuh, melainkan sebagai korban dari ambisi manusia atas ilmu yang tak seharusnya dikuasai tanpa nurani. Ia paham sekarang, bahwa kekuatan sejati bukan di tangan atau tubuh, tapi di hati yang memilih untuk tidak menyakiti. Pak Amir berdiri di halaman surau, menatap bintang yang sama. Ia mengenang semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, betapa nyawa-nyawa hampir melayang, betapa luka tak selalu tampak di kulit, dan betapa satu orang tua berilmu tinggi bisa mengubah arah hidup seluruh desa. Ia tersenyum tipis, lalu berdoa dalam diam, semoga anak cucunya kelak tak lagi hidup dalam bayang-bayang kekebalan, tapi dalam terang kebijaksanaan. Menjelang tengah malam, Kiai Ragapati berjalan perlahan menuju pohon trembesi untuk terakhir kalinya. Di sana, ia menggali lubang kecil dan mengubur kitab Rawa Rontek, lalu menanam benih pohon di atasnya. Biarkan ilmu ini kembali menjadi bagian dari tanah, dan hanya akan tumbuh jika dunia benar-benar membutuhkannya lagi, ucapnya pelan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang lapuk oleh usia, tapi matanya bersinar seperti mata anak muda yang baru mulai berjalan. Raras datang menghampiri, membawa secarik kain putih. "Kiai, sebelum panjenengan benar-benar pergi, saya ingin meminta satu hal. Bukan ilmu, bukan warisan. Hanya satu ajaran terakhir." Kiai Ragapati tersenyum, lalu menatap langit. "Jangan warisi ilmu yang membuatmu tak bisa menangis," ucapnya. "Karena mereka yang berhenti menangis, akan lupa caranya merasa." Subuh pun menjelang. Ayam berkokok, udara dingin membawa aroma tanah basah, dan langit mulai berwarna keemasan. Saat Raras dan Pak Amir masuk ke rumah sang kiai, mereka menemukannya duduk bersila di beranda, tersenyum damai, namun tubuhnya telah tenang, tak lagi bernafas. Kiai Ragapati telah pergi dengan cara yang ia pilih, bukan di medan laga, bukan karena lawan, tapi karena waktunya telah tiba, seperti lilin yang padam setelah cukup lama menerangi. Warga desa berkumpul sepanjang hari itu, mengantarkan sang penjaga Rawa Rontek ke peristirahatan terakhir. Tak ada isak yang keras, hanya doa-doa dan bisikan syukur. Mereka tahu, cahaya tak benar-benar padam, ia hanya berpindah ke tanah, ke pohon, ke hati yang belum keras, dan ke cerita yang akan terus diceritakan. Dan di bawah pohon trembesi yang baru tumbuh itu, seorang anak kecil duduk. Ia menatap daun yang bergerak perlahan, lalu berkata, "Bu, katanya dulu ada kakek sakti yang bisa hidup lagi walau dibunuh berkali-kali." Ibunya tersenyum, menepuk kepalanya, "Iya, nak. Tapi yang paling hebat dari beliau, bukan karena tak bisa mati, tapi karena selalu tahu bagaimana caranya hidup." Cerita telah sampai pada penutup di bab 10, cahaya yang tak pernah padam, yang menjadi titik akhir perjalanan Kiai Ragapati. Namun jika kamu ingin cerita ini berlanjut ke epilog atau spin-off, kita bisa lanjutkan dengan arah baru, misalnya melalui sudut pandang Raras, anak kecil misterius di akhir cerita, atau bahkan masa muda Kiai Ragapati dan Mbah Joyo. 5 tahun telah berlalu sejak Kiai Ragapati kembali ke tanah.
Pohon trembesi yang ia tanam kini telah tumbuh tinggi, menaungi halaman surau dengan daun-daunnya yang lebat. Di bawahnya, setiap malam Jumat, suara-suara tadarus dan diskusi sunyi terdengar dari para pemuda dan pemudi desa. Di sanalah Raras kini mengajar, bukan sebagai guru rawa rontek, tetapi sebagai penjaga nilai, penutur kisah, dan penanam benih kebaikan. Mbah Joyo kini hidup dalam sunyi di sebuah padepokan kecil di ujung hutan. Ia tak lagi menggunakan nama lamanya, dan memohon agar dikenal sebagai Wulung, nama yang dulu diberikan oleh almarhum gurunya. Setiap malam ia duduk di depan api unggun, menulis ulang sejarah hidupnya di atas lembaran lontar. Bukan untuk dikenang, tapi untuk menebus, menuliskan setiap dosa sebagai bentuk pertobatan dalam aksara. Di desa, legenda Kiai Ragapati mulai bergeser menjadi mitos. Anak-anak menceritakannya seperti dongeng, tentang lelaki tua yang tak bisa mati, namun memilih untuk wafat karena hatinya terlalu penuh cinta. Tapi bagi Raras, cerita itu lebih dari dongeng. Ia adalah cahaya yang hidup dalam tiap keputusan kecil, memberi makan, menolong tetangga, menahan amarah. Suatu malam, ketika hujan turun lembut dan angin membawa aroma tanah basah, seorang pemuda asing datang ke surau. Matanya tajam, tubuhnya kekar, tapi langkahnya penuh hormat. Ia memperkenalkan diri sebagai keturunan dari salah satu murid rawa rontek lama, yang dulu memilih lari dari pertarungan. "Aku datang bukan untuk belajar ilmu itu," ujarnya pada Raras, "tapi untuk mengerti kenapa kakekku selalu menangis tiap menceritakan Kiai Ragapati." Raras menatap pemuda itu lama, lalu mengangguk. Malam itu mereka duduk hingga fajar, berbicara tentang kebaikan, pengorbanan, dan makna hidup yang tak bisa diajarkan lewat kekuatan. Dan perlahan, ia menyadari, meski rawa rontek telah dikubur, semangatnya tetap menyebar, bukan sebagai mantra, tapi sebagai nilai. Nilai yang tumbuh dari luka, lalu berakar menjadi kasih. Di tempat lain, pohon trembesi itu mulai berbunga. Penduduk desa menganggapnya aneh, pohon trembesi tak seharusnya berbunga lebat. Tapi di antara bunga-bunga putih itu, seorang anak kecil yang dulu duduk di bawahnya, kini tumbuh jadi remaja, mengatakan, "Itu tanda kakek rawa rontek tersenyum di alam sana." Dan langit desa Cempaka malam itu cerah, seolah bintang-bintang menyala bukan di atas, tapi di dalam hati setiap orang yang masih ingat, bahwa kekuatan bukan soal mengalahkan, tapi soal memilih untuk memaafkan. Senja menggantung merah di langit desa Cempaka, dan angin membawa aroma kemenyan dari surau yang mulai ramai. Raras berdiri di ambang pintu, mengenakan kain putih sederhana, rambutnya digelung rapi. Di tangan kirinya, tergenggam gulungan lontar yang ia temukan beberapa minggu lalu, terbungkus rapat di balik batu pusara Kiai Ragapati. Ia belum membukanya, ia takut bukan pada isinya, tapi pada kemungkinan bahwa rawa rontek belum benar-benar mati. Suatu malam, pohon trembesi mengeluarkan cahaya samar. Beberapa warga mengira itu hanya pantulan lampu. Tapi Raras tahu, ia merasakan gelombang hangat seperti pelukan dalam doa. Sejak saat itu, anak-anak yang bermain di bawahnya sering bermimpi bertemu lelaki tua berjubah putih, yang mengajarkan mereka untuk menyentuh tanah sebelum bicara, dan menatap mata sebelum marah. Di padepokan Wulung, sang mantan preman, dulu dikenal sebagai Mbah Joyo, melukis setiap malam. Tapi malam ini berbeda. Di atas kanvasnya, ia menggambarkan siluet seorang lelaki tua yang duduk bersila di tengah ladang kosong. Tapi yang membuatnya terkejut adalah, ia tidak menggambar dari ingatan. Ia menggambar dari mimpi, yang sama ia alami 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, sang kiai berkata, ilmu tak pernah mati. Ia hanya menunggu orang yang layak. Sementara itu, pemuda asing yang dulu datang mencari jawaban dari cerita kakeknya, kini menjadi murid pertama di bawah bimbingan Raras. Namun ajarannya berbeda, ia tak diajari menghindari kematian, melainkan memahami hidup. Ia belajar menyembuhkan luka, bukan menciptakan kekebalan. Ia belajar membaca wajah manusia seperti kitab, bukan menaklukkan tubuh seperti medan perang. Pada malam ke-7 bulan purnama, Raras akhirnya membuka lontar itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, ditulis tangan dengan tinta pudar, jika cahaya terlalu lama padam, kadang kegelapan menyamar menjadi terang. Tak ada petunjuk, tak ada ajaran. Tapi baginya, itu cukup. Karena kalimat itu seperti bisikan agar ia tidak memuja masa lalu, melainkan menjaga masa depan agar tak tersesat ke jurang yang sama. Desa Cempaka kini jadi tempat ziarah, bukan karena jasad Kiai Ragapati, tapi karena nilai yang tumbuh di tanahnya. Para pelancong datang bukan untuk mencari keabadian,
tapi untuk belajar menerima kefanaan dengan lapang dada. Dan di setiap cerita yang dituturkan, nama Kiai Ragapati disebut bukan sebagai orang sakti, tapi sebagai orang yang tahu batas. Namun jauh di dalam tanah, akar pohon trembesi terus menjalar. Mereka menyentuh setiap lapisan bumi, seolah mencari denyut-denyut kehidupan yang tertinggal. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari, jika dunia kembali gelap, dan manusia kembali lupa arah, cahaya itu akan tumbuh lagi. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan, karena seperti yang pernah dikatakan Kiai Ragapati, cahaya sejati, tak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu dipanggil oleh hati yang tak takut gelap. Malam itu, hujan turun perlahan. Di bawah pohon trembesi, Raras duduk bersila dengan mata terpejam. Ia mendengar suara yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bukan suara Kiai Ragapati, bukan pula bisikan Mbah Joyo, melainkan gema masa lalu yang seperti terbangun oleh gemericik hujan. Bayangan tak selalu gelap, bisik suara itu. Kadang ia adalah cermin dari cahaya yang ditinggalkan. Keesokan harinya, tanah di sekitar pohon mulai retak. Akar-akar mencuat ke permukaan, membentuk semacam pola aneh seperti simbol kuno. Raras dan murid-muridnya berusaha menutupi, namun malam demi malam, tanah itu semakin bergolak. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang tak mau lagi tidur. Sesuatu yang pernah dikubur bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara sejarah. Sebuah rahasia yang sengaja dilupakan. Mbah Joyo, atau kini dipanggil Wulung, merasakan keresahan yang sama di padepokannya. Setiap kali ia bermeditasi, bayangan masa lalunya muncul lebih nyata. Ia melihat wajah-wajah yang pernah ia sakiti, suara tangisan, jeritan, dan satu nama yang selalu menghantui, Ki Brahma Pandita, saudara seperguruan yang pernah menghilang dalam peristiwa besar puluhan tahun lalu. Dan kini, entah mengapa, nama itu muncul di ujung mimpinya, di balik cahaya yang berubah menjadi nyala api. Sementara itu, pemuda asing yang belajar dari Raras mulai melihat penglihatan aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah medan perang yang belum pernah terjadi. Di sekelilingnya, mayat-mayat bangkit dan saling menerkam, bukan untuk hidup kembali, tapi karena tak pernah diizinkan mati dengan damai. Dalam mimpinya, sebuah suara berkata lirih, Rawa Rontek telah diwariskan bukan hanya oleh mereka yang bijak, tapi juga oleh mereka yang menolak mati karena dendam. Raras mulai curiga, mungkinkah ada versi Rawa Rontek lain? Ilmu hitam yang tumbuh dari akar yang sama, namun dipelintir oleh niat buruk. Ia pun menggali kembali catatan yang ditinggalkan Kiai Ragapati dan menemukan satu halaman yang dulu tak terbaca. Dengan tinta merah darah, tertulis, jika terang tak dijaga, bayangan akan membentuk dirinya sendiri. Dan saat itu terjadi, bukan kehidupan yang ditolak kematian, tapi kematian yang menolak kehidupan. Ketakutan mulai menyelimuti desa, anak-anak sakit tanpa sebab, tanaman layu meski musim hujan, dan suara langkah terdengar di malam hari tanpa wujud. Pohon trembesi kini menjulang muram, seperti mata tua yang tahu terlalu banyak. Raras tahu, ini bukan lagi soal menjaga ilmu. Ini tentang menyeimbangkan ulang takdir yang mulai miring. Ia harus bersiap, bukan sebagai murid, tapi sebagai penjaga perbatasan antara dua dunia. Wulung pun bersiap untuk turun kembali. Ia tahu waktunya hampir habis. Dosa-dosa masa lalunya mungkin tak akan diampuni sepenuhnya, tapi setidaknya ia bisa memilih di sisi mana ia berdiri saat bayangan itu bangkit. Ia menulis surat terakhir kepada Raras, kalau cahaya pernah menyelamatkan kita, mungkin kali ini giliran kita menyelamatkan cahaya itu sebelum padam sepenuhnya. Dan malam itu, jauh di bawah akar pohon trembesi, sepasang mata terbuka perlahan. Mata yang dulu tertutup oleh mantra pengunci Rawa Rontek. Mata yang pernah melihat dunia saat penuh darah dan tak ingin melihatnya damai. Bayangan itu belum selesai, dan waktunya hampir tiba. Langit desa Cempaka memerah tak wajar menjelang senja. Udara terasa berat, seolah menekan dada setiap orang yang bernapas. Di bawah pohon trembesi, Raras menggenggam surat terakhir dari Wulung dengan tangan gemetar. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terdengar seperti wasiat, bukan hanya tentang pengampunan, tapi tentang penyerahan diri untuk pertarungan yang tak terhindarkan. Dan di dalam hatinya, ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian. Di tempat lain, Wulung berjalan sendiri menembus hutan tua menuju satu tempat yang dulu dikunci oleh Kiai Ragapati, Goa Satu Nafas. Di sanalah dulu Ki Brahma Pandita dikurung setelah memberontak dan mengembangkan cabang Rawa Rontek hitam, ilmu kebangkitan yang bukan bertujuan menyelamatkan,
tapi mengutuk tubuh agar tak bisa mati karena dendam membakar abadi. Wulung tahu, segel goa itu sudah retak. Ia bisa merasakannya dari mimpi yang terus memburunya malam demi malam. Saat ia sampai di mulut goa, udara di sekitarnya membeku. Bebatuan hitam berkilau merah, seolah bernafas. Wulung menunduk, mencium tanah dengan mata terpejam. Brahma, aku datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai penebus kesalahan yang dulu tidak kucegah. Namun dari dalam goa, hanya terdengar tawa rendah, dingin, panjang, dan penuh kebencian. Kau datang terlambat, Wulung. Dunia sudah terlalu damai, waktunya kita seimbangkan kembali. Di desa, Raras mulai merasakan pengaruh kegelapan. Murid-muridnya sering bermimpi buruk, bangun dengan tubuh memar, dan beberapa bahkan tak mengenali bayangan mereka sendiri di cermin. Ia sadar ini bukan lagi mimpi atau gejala alam. Ini adalah bayangan rawa rontek hitam yang perlahan merambat ke setiap sisi kehidupan. Ia pun menggelar pengajian akbar, membacakan doa-doa perlindungan, namun dalam hatinya, ia tahu, ini hanya menunda yang tak terelakkan. Pemuda asing yang menjadi murid utamanya, kini mulai menunjukkan keanehan. Kadang saat mengajar, matanya berubah kelam. Ia bicara dengan suara berat yang bukan miliknya. Dan suatu malam, ia mengaku pada Raras bahwa dalam mimpinya, ia bukan hanya belajar dari Kiai Ragapati, tapi juga dari seseorang lain, seseorang yang memegang bayangan dan menyebutnya penerus sejati. Raras terdiam. Apakah cahaya dan bayangan memang telah memilih dua pewaris berbeda? Wulung kembali ke desa dalam keadaan terluka. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala. Ia menyampaikan satu kalimat penting kepada Raras sebelum pingsan, dia telah bebas, dan ia tak sendiri. Mendengar itu, Raras segera mengumpulkan para tetua desa. Ia sadar, kali ini bukan sekadar ilmu yang harus dijaga, tapi seluruh harmoni kehidupan. Dan agar seimbang bisa kembali, kadang, seseorang harus rela menjadi jembatan antara dua sisi yang saling menolak. Malam itu, angin membawa bau logam. Pohon trembesi tak lagi bergoyang. Dan dari kejauhan, di puncak bukit yang selama ini tak pernah didaki, api biru menyala, menandai kebangkitan Ki Brahma Pandita yang telah lama ditakuti. Raras berdiri menatap bukit itu dari jauh, menggenggam kitab peninggalan Kiai Ragapati di dada, sambil berdoa dalam hati, Kiai, bimbing kami sekali lagi, meski tak lagi hadir dalam wujudmu. Karena ketika cahaya bangkit dari cinta, maka bayangan bangkit dari luka. Dan dua kekuatan itu, akhirnya bersiap untuk bertemu. Langit malam berubah gelap seketika, seolah ditelan kabut yang tak wajar. Api biru yang menyala di puncak bukit terlarang menari tanpa suara, tapi setiap lidah apinya seolah menjerit, menyebar ketakutan hingga ke sudut-sudut desa Cempaka. Raras berdiri di tengah alun-alun desa, dikelilingi para tetua dan muridnya, menatap ke arah bukit dengan mata yang tak bisa menyembunyikan kegundahan. Ia tahu, waktunya habis. Mereka tak bisa hanya bertahan, mereka harus bergerak. Wulung masih terbaring lemah di padepokan, tapi sebelum kehilangan kesadarannya, ia sempat menggambarkan simbol yang ditemukan di dalam goa, 3 lingkaran berpotongan, dengan 1 titik hitam di tengah. Raras mengenal lambang itu, simbol rawa rontek hitam tingkat tertinggi. Simbol itu hanya boleh dipakai oleh pewaris tunggal ilmu kegelapan, Ki Brahma Pandita. Dan jika simbol itu telah muncul kembali, berarti ilmu tersebut tak hanya bangkit, tapi telah menemukan tubuh baru untuk bersemayam. Sementara itu, pemuda asing itu, Ari, nama yang kini digunakan oleh Raras, mulai berperilaku ganjil. Ia sering menyendiri di malam hari, menulis huruf-huruf kuno di tanah, dan tubuhnya terkadang mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raras mencoba mendekatinya dengan hati seorang guru, namun malam itu, Ari menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kebenaran itu relatif, guru. Mungkin rawa rontek hitam bukan kejahatan, hanya cara agar manusia tak perlu lagi takut kehilangan. Kata-kata itu menusuk hati Raras lebih dari senjata manapun. Di puncak bukit, sosok Brahma berdiri tegak di antara nyala api. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam pekat, dengan rambut panjang terurai seperti kabut malam. Tapi matanya adalah luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Ia memandang ke arah desa, lalu menancapkan tongkat besi ke tanah. Gelombang energi menyebar, dan tanah di sekelilingnya retak. Dari celah-celah itu, tangan-tangan hitam keluar, makhluk-makhluk abadi hasil dari rawa rontek terlarang, bangkit tanpa jiwa. Desa mulai panik, beberapa warga mengungsi, yang lain memohon perlindungan pada Raras dan para murid.
Tapi kekuatan ini jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi. Raras berdiri di pelataran masjid tua, membaca doa dengan suara lantang, menggabungkan mantra-mantra peninggalan Kiai Ragapati dengan ayat-ayat suci. Cahaya dari dalam dirinya mulai memancar, membentuk pelindung tipis di atas desa, tapi ia tahu, itu hanya akan bertahan sementara. Malam itu, Ari menghilang. Ia meninggalkan secarik kain bertuliskan aksara kuno yang artinya, untuk memahami kegelapan, kadang seseorang harus melewatinya. Raras menangis diam-diam. Ia tahu, Ari sedang tergoda untuk mengikuti Brahma. Atau lebih buruk, Ari mungkin telah dipilih sebagai wadah baru bagi Rawa Rontek Hitam. Tapi di balik rasa takut, tumbuh keyakinan. Ia percaya, hati Ari belum sepenuhnya gelap. Masih ada cahaya kecil yang bisa menyala, jika ia datang sendiri untuk menyelamatkannya. Dan di langit yang hitam pekat, 2 bintang bersinar paling terang malam itu. Salah satu menyala putih, lembut seperti pelita. Satu lagi merah menyala, seperti bara yang tak ingin padam. 2 cahaya, 2 takdir, yang sebentar lagi akan saling berhadapan. Raras berdiri di dalam padepokan tua, hanya ditemani cahaya pelita yang mulai meredup. Di hadapannya, kitab Rawa Rontek terbuka di halaman terakhir, yang selama ini tertutup rapat oleh mantra pengunci. Namun kini, halaman itu terbuka sendiri, seolah mengizinkan isi terdalamnya dibaca. Di sana tertulis dengan tinta emas yang mulai pudar, cahaya bukan untuk melawan kegelapan, melainkan untuk mengingatkan jalan pulang. Raras terdiam, kalimat itu seolah ditulis bukan untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Sementara itu, Ari berdiri di kaki bukit terlarang, tubuhnya setengah diliputi kabut pekat yang keluar dari tanah. Suara Ki Brahma Pandita menggema di kepalanya, menghipnotisnya dengan janji-janji keabadian, kekuatan, dan pembebasan dari rasa takut akan kehilangan. Tapi jauh di dalam dirinya, suara kecil milik Raras terus memanggil, seperti suara seorang ibu yang tak pernah menyerah menunggu anaknya pulang. Ari mulai menangis, tapi air matanya berubah menjadi bara, pertanda batinnya terkoyak antara 2 dunia. Wulung akhirnya siuman, meski tubuhnya masih lemah. Ia memanggil Raras dan menggenggam tangannya erat. Kita pernah salah paham terhadap Rawa Rontek, ujarnya pelan. Ilmu itu tidak sepenuhnya hitam atau putih. Ia hanyalah alat yang mencerminkan hati penggunanya. Raras menunduk, dan dalam hatinya, ia sadar bahwa Ari bisa menjadi jembatan untuk menyatukan 2 sisi Rawa Rontek, jika belum terlambat. Di malam yang sama, api biru di bukit semakin membesar. Ki Brahma Pandita berdiri di tengah lingkaran para murid baru, jiwa-jiwa yang tak tahu mereka sedang dijadikan wadah. Ari berjalan perlahan ke arahnya, matanya kini tak sepenuhnya hitam, namun juga belum sepenuhnya jernih. Kau harus memilih, bisik Brahma. Bergabung denganku dan hapus semua luka, atau kembali ke mereka yang akan mengecewakanmu lagi dan lagi. Ari menatap ke langit, bintang putih masih ada di sana, dan ia mulai ingat doa-doa yang pernah diajarkan Raras. Raras tiba di kaki bukit bersama Wulung dan beberapa murid terkuat. Ia tak membawa senjata, hanya kitab dan keyakinan. Di hadapan anak-anak didiknya, ia berkata pelan, kita bukan datang untuk berperang, tapi untuk menjemput yang tersesat. Lalu ia melangkah menuju puncak, setiap langkah terasa berat, tapi langkah itu juga membawa harapan. Desa Cempaka tak butuh pahlawan. Desa itu butuh cinta yang cukup kuat untuk menyelamatkan bahkan mereka yang dianggap tak bisa diselamatkan. Ketika Raras dan Ari akhirnya bertemu di puncak bukit, waktu seolah berhenti. Ki Brahma berdiri di belakang Ari, seperti bayangan besar yang melilitnya. Aku tak bisa memaksamu kembali, kata Raras dengan suara gemetar, tapi aku akan tetap berdiri di sini, bahkan jika seluruh dunia memalingkanmu. Ari terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia tak mendengar suara Brahma. Ia hanya mendengar detak jantungnya, dan suara kecil yang berkata, pulanglah. Ki Brahma menggeram, cahaya hanya memperlemah manusia, kau akan dibuang lagi seperti dulu. Tapi Ari menatapnya dalam-dalam dan berkata, mungkin benar. Tapi aku lebih memilih disakiti oleh cinta, daripada menjadi abadi tanpa hati. Dan dalam satu tarikan nafas, Ari menyalakan mantra perlindungan yang diajarkan Raras. Tubuhnya memancarkan cahaya hangat, dan kabut di sekeliling bukit mulai bergetar hebat. Malam itu, api biru mulai padam. Tapi bukan karena perang, melainkan karena luka, mulai disembuhkan. Angin malam berputar kencang di puncak bukit terlarang, membawa suara-suara yang berasal dari dimensi yang tak terlihat. Saat Ari berdiri menantang Ki Brahma Pandita,
tubuhnya mulai bersinar perlahan, menyatu antara cahaya dan bayangan. Namun cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari hatinya sendiri, hasil dari luka, penyesalan, dan cinta yang bertahan meski dihancurkan berulang kali. Brahma menyipitkan mata, menyadari sesuatu yang tak ia perhitungkan, Ari mulai bebas dari pengaruhnya. Dengan suara menggelegar, Ki Brahma mencabut tongkat besinya dan menghantam tanah. Retakan besar membelah bukit, dan dari sana muncul pasukan makhluk rawa rontek yang pernah mati namun dihidupkan dengan dendam. Mereka tak mengenal takut, tak kenal rasa sakit, hanya bergerak mengikuti kebencian. Raras berdiri tegak, membacakan mantra perlindungan sambil menggenggam kitab di dadanya. Murid-muridnya membentuk lingkaran cahaya, bersatu tanpa ragu. Ini bukan lagi soal kekuatan. Ini tentang keyakinan. Ari menoleh pada Raras. Jika aku gagal, jangan selamatkan aku. Tapi Raras menjawab dengan lembut, kalau kau jatuh, maka aku akan ikut jatuh. Karena kita bukan guru dan murid, kita keluarga. Kata-kata itu membuat mata Ari berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dimiliki oleh sesuatu yang tulus. Dan dari perasaan itulah, kekuatan dalam dirinya meledak keluar, menolak pengaruh rawa rontek hitam yang ingin menelan jiwanya. Ki Brahma tak tinggal diam. Ia melepaskan lapisan terakhir ilmunya, rawa murka, bentuk tertinggi dari rawa rontek hitam, di mana tubuhnya tak hanya hidup abadi, tapi bisa menyerap jiwa siapapun yang berada di sekitarnya. Udara mendadak menjadi beku. Satu persatu murid Raras tumbang, wajah mereka pucat dan napas tercekat. Tapi Ari berdiri tegak di hadapan Brahma. Dengan suara yang nyaris seperti nyanyian doa, ia menyatukan mantra cahaya dari Raras dan kekuatan rawa rontek dalam dirinya. Pertarungan tak lagi dalam bentuk fisik. Di dalam batin, Ari dan Brahma saling bertarung dalam wujud cahaya dan bayangan. Mereka saling menguji keyakinan, menyelami trauma satu sama lain. Ari melihat masa lalu Brahma, dikhianati, dibuang, dianggap gagal. Tapi ia juga memperlihatkan kepadanya masa depan yang bisa diciptakan, jika dendam dilepaskan. Air mata Brahma menetes untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Tapi air mata itu bercampur dengan darah. Raras menggenggam kitabnya, membuka halaman terakhir yang selama ini kosong. Tiba-tiba, tulisan muncul sendiri, rawa rontek akan kembali ke asal, jika digunakan bukan untuk menghindari kematian, melainkan untuk menyambut kehidupan. Ia membaca mantra itu dengan suara pelan, namun setiap katanya mengubah angin, tanah, dan bahkan nyawa. Ari dan Brahma tersedot ke dalam lingkaran cahaya dan bayangan, tempat keduanya harus memilih bertahan, atau melepaskan. Dalam detik yang seolah berhenti, Ari memeluk Brahma. Tak dengan kebencian, tapi dengan penerimaan. Jika kau memang harus pergi, maka pergilah sebagai manusia, bukan monster. Brahma berteriak, tubuhnya mulai retak seperti cangkang. Cahaya meledak, dan malam menjadi senyap.